Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang terbaru di tahun ini ya tentunya teman-teman sekalian 2025 dan bulan Oktober ya seperti apa. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber terbaru untuk teman-teman pemula. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, kita akan membedah ya. Karena ini adalah kunci untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saran saya teman-teman jangan beli channel gitu kan. Karena kita ya nggak semuanya itu hasilnya bagus kalau kita beli channel kemudian kita melanjutkan dan lain sebagainya. Saran saya memang mulai dari nol aja. Ya, mulai dari nol kita betul-betul untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, apa saja Mas Didik persiapannya? Pertama, saran saya teman-teman ya, siapkan niche-nya, mau niche apa nih? Ya, fokus di satu niche saja atau satu tema saja. Maksudnya gimana Mas Didik? Nah, contoh misalnya saya temanya digital marketing, satu channel. Ya sudah, ngomong aja digital marketing, jangan kemana-mana gitu. Teman-teman bisanya ngaji, ngomong aja ngaji. Ya, teman-teman bisanya tentang parenting, ngomong aja tentang parenting. Ya, pokoknya niche-nya adalah satu dulu, jangan gado-gado. Karena algoritma YouTube lebih memprioritaskan memberikan rekomendasi terhadap channel YouTube yang satu niche, satu tema. Jadi bukan gado-gado itu teman-teman sekalian. Jadi fokuskan nih. Aduh Mas, saya bingung ya Mas Didik untuk menentukan niche itu seperti apa. Oke, saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Namanya 3M. M pertama menghibur. Bisa nggak teman-teman sekalian bikin konten menghibur? Ngejokes gitu kan? Lalu nggak bisa Mas Didik? Sudah, M yang kedua mengedukasi. Bisa nggak teman-teman sekalian mengedukasi? Ya, dalam bentuk tutorial, tips, cara, dan lain sebagainya. Sepertinya saya akan bisa tuh Mas Didik. Atau yang ketiga, menginspirasi. Ya, sesuatu hal yang baru teman-teman bisa menginspirasi banyak orang dan lain sebagainya. Nah, dari 3M ini biasa orang-orang lebih banyak mengedukasi. Ya, mengedukasi atau menginspirasi cerita dan lain sebagainya. Anggaplah mengedukasi. Nah, teman-teman bisanya apa? Mas, saya tuh kebetulan saya bisanya renang Mas Didik. Ya sudah, tutorial cara berenang. Saya bisanya cuma mancing Mas Didik. Cara memancing belut, cara memancing ikan di laut, cara memancing ikan di sungai, cara mendapatkan belut dengan cara yang baik, cara memegang belut, cara biar supaya dapat ikan yang banyak di sungai, cara berburu ikan. Nah, itu kan tutorial teman-teman sekalian. Itu kan edukasi sebenarnya. Lakukan itu. Makanya kalau saya tuh seperti ini. Lihat aktivitas teman-teman sekalian selama 24 jam tuh ngapain aja dan setiap hari. Kalau saya setiap hari ngajar. Saya setiap hari ngomongin SEO. Saya setiap hari emang itu aja yang saya utak-atik, makanya itu yang saya bahas. Sehingga sesuatu yang meringankan itu akan membuat kita komitmen dan konsisten. Oke ya, ini kita bahas dulu masalah niche ya. Oke, siapkan ya teman-teman sekalian. Kita niche-nya temanya mau apa? Saya digital marketing, akhirnya keluarlah nama channel Didik Arwinsyah. Saya bisa mengaji, saya buatlah nama channel Didik Mengaji. Saya bisa bikin konten tentang keluarga, saya bikin Didik Arwinsyah Family. Saya bisa bikin tentang umroh, saya bikin Umroh United. Ya, jadi itu niche-nya sendiri-sendiri, temanya sendiri-sendiri, ya channelnya sendiri-sendiri, jangan digabung-gabung. Begitu ya. Jadi fokus di satu niche, satu tema, satu channel. Jangan gado-gado. Gado-gado tuh gimana Mas Didik? Hari ini bikin konten ngaji, tiba-tiba besok bahas politik, tiba-tiba besok bahas kalkulus, tiba-tiba besok bahas parenting. Maunya apa teman-teman sekalian? YouTube tidak akan merekomendasikan itu. Yang kedua, kalau teman-teman sudah membuat niche seperti itu, tolong yang kedua tanamkan nih teman-teman sekalian. Apa itu? Komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Ya, komitmen dan konsisten itu gimana Mas Didik? Harus berani menanamkan diri. Bagaimana kita, ini tanggung jawab saya membangun channel YouTube ini. Makanya kalau guru saya selalu bilang, bikinlah sesuatu yang ringan-ringan saja. Bikinlah sesuatu yang tidak memberatkan. Karena sesuatu yang memberatkan tidak membuat kita komitmen dan konsisten. Karena komitmen konsisten tidak bisa ditiru siapapun teman-teman sekalian. Teman-teman lakukan setahun aja nih, jadi orang hebat teman-teman sekalian. Komitmen konsisten. Apalagi 5 tahun. Ya, komitmen konsisten tuh gimana Mas Didik? Coba dong. Ada yang bilang seminggu 3 kali bikin channel, bikin konten. Kalau saya nggak mau. Saya satu hari satu dah. Siapkan waktu 10 menit, 20 menit untuk bikin konten teman-teman sekalian. Ya, sehari satu, besok satu, lusa satu. Minggu libur nggak apa-apa. Lakukan itu teman-teman sekalian. Komitmen konsisten ini emang tidak ada ilmunya. Tapi kalau kita melakukan itu, orang akan mengenal kita. Ya, komitmen konsisten ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman mulai belajar bagaimana bikin konten yang original. Biasakan mindset kita adalah original ya.
Jangan pernah punya mindset gimana kalau kita curi ya video orang lain, gimana kalau kita comot satu. Hilangkan mindset seperti itu. Kalaupun teman-teman dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, monetisasinya pasti di off kan itu. Oke? Ya, mulai dengan komitmen konsisten. Kemudian kita tidak melakukan mencuri konten-konten orang lain. Original konten. Original konten tuh gimana Mas Didik? Nyalakan HP, video original. Nyalakan HP, ngomong depan kamera, original. Biasakan original. Tidak pernah ngambil karya orang lain, tidak pernah nyuri karya orang lain, nyomot video-video orang lain. Gitu ya teman-teman sekalian. Pastikan emang original ya. Lihat orang-orang sukses saat ini, original, komitmen konsisten ya. Nah, yang keempat, baru pelan-pelan kita membangun kualitas konten. Saran saya, kualitas konten ini entar dulu aja. Lama-lama kita juga berkualitas kok pelan-pelan gitu kan. Saya juga dulu, ya teman-teman bisa lihatlah video saya yang lama-lama tuh. Ngandalin apa? Ngandalin kamera laptop ya. Walaupun sampai sekarang saya masih menggunakan kamera laptop. Orang-orang bertanya, kenapa Mas Didi nggak beli kamera DSLR? Kenapa Mas Didi nggak pakai yang pro-pro ya? Pokoknya yang editing yang mahal-mahal gitu kan. Tidak teman-teman sekalian, saya pernah pakai kamera DSLR, beli kamera mahal-mahal. Menurut saya itu produktivitasnya justru merendahkan saya, malah lambat gitu kan menurut saya aja. Tapi kalau teman-teman ada ya silakan ya, bangun tim silakan teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk pemula, saya dulu waktu pemula beli kamera mahal, kemudian kita ngomong depan kamera, kameranya masukkan ke laptop ya, beberapa giga. Hasil laptopnya kita kirim ke editing kita. Pas kita ngedit juga besar, pas convert juga lama. Hasilnya pun giga-gigaan ini, puluhan giga. Upload ke YouTube juga lama teman-teman sekalian. Itulah membuat komitmen konsisten saya jadi bermasalah. Itu yang keempat ya teman-teman sekalian. Yang kelima, teman-teman carilah konten-konten yang relevan yang dicari orang. Maka konten ini saya bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Pertama, konten viral. Ya, mulai lihat. Kalau emang pembahasannya ada yang viral, bahas. Misalnya nih ada salah satu murid saya, dia komentator bola. Kalau ada yang viral, dia ngomong tentang bola tersebut, dia kasih edukasi, nggak ada masalah. Tuh, konten viral. Hari ini viral, teman-teman lihat, langsung bikin konten. Kemarin sempat viral DPRD, ya DPR. Orang-orang semua ngomong tentang DPR. Viral, siapa lagi? Pokoknya sesuatu hal yang viral, orang-orang ngomong kenapa? Karena dia tahu, salah satu konten yang paling banyak dicari adalah konten viral. Relevan, konten viral. Tuh ya, konten viral. Yang kedua adalah konten relate. Konten relate itu gimana Mas Didi? Konten relate ini adalah konten yang cocok dibahas pada saat ini juga. Misalnya sekarang saya bahas tentang bagaimana cara menyembelih sapi, belum cocok. Nanti nunggu Idul Adha. Saya misalnya bahas bagaimana tutorial haji dan lain sebagainya. Nanti menjelang haji itu paling relate namanya. Saya bahas bagaimana cara kita biar supaya tidak lemas di bulan puasa, bulan Ramadan. Nanti bahas menjelang bulan Ramadan. Saya pengen bahas bagaimana cara ya tutorial bagaimana pulang kampung Idul Fitri. Nanti dibahas menjelang Idul Fitri. Itu namanya relate teman-teman sekalian. Pastikan ketika kita bikin konten, relate nggak dengan orang-orang saat ini ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah evergreen. Evergreen itu adalah konten yang cocok dibahas kapanpun dan dimanapun. Contoh saya bahas tentang kesehatan, bisa dibahas kapanpun, dimanapun. Itu teman-teman, evergreen. Ya, yang konten ini adalah konten yang dicari orang kapanpun dan dimanapun. Tentang kesehatan, edukasi, tapi dia tidak terkait dengan relevan, tidak terkait dengan relate dan lain sebagainya. Biasanya kesehatan ya, cocok tuh cara menurunkan kolesterol, itu kapan aja dibahas cocok. Cara menurunkan kadar gula, cocok. Bagaimana parenting, cocok dan lain sebagainya. Oke, 5 ini teman-teman bisa lakukan itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan bisa monetisasi, bisa mendapatkan uang dari AdSense. Dan jangan-jangan uang dari AdSense kita bisa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.